Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farfatona. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan yang telah saya rangkum dari modul 10 sampai modul 12. Yang pertama ada modul 10, pembahasan mengelola pasar e-commerce. E-commerce merupakan bisnis yang sedang berkembang pesat di Indonesia. E-commerce sendiri merupakan proses pembelian, penjualan, atau pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan salah satu proses virtualisasi dari perdagangan, di mana proses virtualisasi itu sendiri merupakan proses transisi dari proses yang dilakukan secara konvensional, yaitu proses dengan hubungan interaksi langsung antara dua orang atau lebih. Kini beralih dilakukan secara online dan tanpa harus berinteraksi secara fisik. Contoh dari proses virtualisasi ini tidak hanya terjadi dari aspek perdagangan yaitu e-commerce, tetapi juga aspek lain seperti e-learning dan e-government. Selanjutnya ada e-commerce business to business. E-commerce business to business adalah sisi grosir dari pasokan proses komersial, tempat berbagai perusahaan membeli, menjual, atau berdagang dengan perusahaan-perusahaan lainnya. E-commerce B2B bergantung pada banyak teknologi informasi yang berbeda, sebagian besar diimplementasikan dalam situs web e-commerce di World Wide Web serta intranet dan extranet perusahaan. Aplikasi B2B meliputi sistem katalog elektronik, sistem perdagangan elektronik seperti portal jual beli dan lelang, pertukaran data elektronik, electronic data interchange, transfer dana elektronik, dan lain-lain. Selanjutnya ada pasar e-commerce. Perusahaan ukuran apapun kini dapat membeli apa saja dari bahan kimia hingga suku cadang elektronik, energi listrik yang berlebih, bahan bangunan, atau produk kerja. Pasar e-commerce B2B. Gambar berikut ini mengilustrasikan garis besar 5 jenis utama pasar e-commerce yang digunakan oleh perusahaan saat ini. Akan tetapi, banyak portal e-commerce B2B menyediakan beberapa jenis pasar, jadi mereka dapat menawarkan sebuah situs belanja melalui katalog dan pemesanan untuk berbagai produk dari banyak pemasok dalam sebuah industri. Selanjutnya ada jenis-jenis pangsa pasar e-commerce antara lain. Yang pertama ada one to many. Pangsa pasar di sisi penjualan supplier utama yang menentukan penawaran katalog produk dan harga. Contohnya seperti cisco.com dan dell.com. Yang kedua ada many to one. Pangsa pasar di sisi pembelian menarik beberapa supplier menjadi rekanan bisnis untuk melakukan pertukaran penawaran pada bisnis dari pembeli utama seperti GE atau AT dan T. Yang ketiga ada some to money. Pangsa pasar distribusi persatuan supplier utama yang mengkombinasikan katalog produk mereka untuk menarik audien pembeli yang banyak. Contohnya seperti Verticalnet dan Worksnet. Lalu ada yang keempat, many to some. Pangsa pasar perolehan persatuan pembeli utama yang mengkombinasikan katalog pembelian mereka untuk menarik lebih banyak supplier dan kemudian lebih berkompetisi dan harga pun menurun. Contohnya seperti The Auto Industry Convisin dan Energi Industri Pantelos. Yang kelima ada many to many. Pangsa pasar pelelangan digunakan untuk banyak pembeli dan penjual yang bisa menciptakan berbagai pelelangan pembeli atau penjual sehingga harganya optimal dinamis. Contohnya seperti eBay dan free markets. Yang kelima ada many to many, yaitu pasar pelanggan digunakan oleh banyak pembeli dan penjual yang bisa menciptakan berbagai pelelangan pembeli atau penjual sehingga harga optimis dinamis. Contohnya seperti eBay dan free market. Lalu ada faktor usaha e-commerce. Yang pertama ada harga. Persaingan harga juga menjadi faktor penentu keputusan seseorang untuk akhirnya membeli suatu produk. Lalu ada pilihan produk. Banyaknya pilihan membuat orang tertarik untuk melihat berbagai pilihan lain yang tidak terbatas. Yang ketiga ada kecepatan akses. Situs e-commerce harus memiliki server berkapasitas besar agar website atau aplikasi terhindar dari kondisi hang.
Lalu ada adanya jasa pelayanan membuat calon pembeli merasa lebih aman dalam berbelanja. Lalu ada modul 11 membahas tentang perkembangan AI dan S. Sejarah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan bidang ilmu komputer yang sangat penting di era kini dan masa yang akan datang untuk mewujudkan sistem komputer yang cerdas. Bidang ini telah berkembang sangat pesat di 20 tahun terakhir seiring dengan kebutuhan perangkat cerdas, industri, dan rumah tangga. Oleh karena itu, buku ini memaparkan berbagai pandangan modern dan hasil riset terkini yang perlu dikuasai oleh para akademis, pelajar, dan praktisi, lengkap dengan implementasi nyata. Kata intelligence berasal dari bahasa Latin intelligo, yang artinya saya paham. Arti dasar dari intelligence ialah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Sebenarnya, area kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau disingkat dengan AL bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 1940-an. Meskipun sejarah perkembangannya dapat dilacak sejak zaman Mesir kuno, pada masa ini perhatian difokuskan pada kemampuan komputer mengajarkan suatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer tersebut dapat meniru kemampuan kecerdasan dan perilaku manusia. Meskipun sejarah perkembangan dapat dilacak sejak zaman Mesir kuno, pada masa ini perhatian difokuskan pada kemampuan komputer mengajarkan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer termasuk dapat meniru kemampuan kecerdasan dan perilaku manusia. Selanjutnya ada apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod and Scale, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan. Sama seperti manusia, AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reason, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Selanjutnya ada jenis kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini tidak hanya terbatas pada mesin robot yang menyerupai manusia saja, tapi ada beberapa jenis lainnya seperti misalnya simbol-simbol manipulating AI adalah manusia yang direkonstruksikan di tingkat yang paling logis dan hierarki. Lalu ada neural networks, jenis AI berikutnya yang juga sudah cukup dikenal memiliki lapisan yang terhubung satu dengan yang lainnya melalui simulasi. Lapisan yang paling atasnya disebut dengan lapisan input yang kegunaannya adalah hampir menyerupai sensor. Lalu ada neural AI, jenis AI yang cukup terkenal khususnya di kalangan para ilmuwan komputer adalah jenis neural AI. Pengetahuan tidak akan dipresentasikan melalui simbol. Jika menggunakan neural AI ini, maka neuron buatan juga koneksinya direkonstruksikan. Jenis AI yang cukup terkenal khususnya di kalangan para ilmuwan komputer adalah jenis neural. Pengetahuan tidak akan dipresentasikan melalui simbol. Jika menggunakan neural AI, maka neuron buatan yang juga koneksinya dikonstruksi. Selanjutnya ada bagaimana kecerdasan buatan digunakan. Yang pertama ada layanan kesehatan. Penerapan AI dapat memberikan pengobatan dan pembacaan sinar X yang dipersonalisasikan asisten
Layanan kesehatan pribadi dapat bertindak sebagai pelatih hidup yang mengingatkan Anda untuk minum pil olahraga atau makan lebih sehat. Lalu ada retail. AI menyediakan kemampuan belanja virtual yang menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi dan mendiskusikan opsi pembeli dengan konsumen. Pengelolaan stok dan teknologi tata letak situs juga akan meningkat dengan AI. Lalu ada manufaktur. AI dapat menganalisis data IoT pabrik saat mengalir dari peralatan yang terhubung untuk memperkirakan beban dan permintaan yang diharapkan menggunakan jaringan berulang. Jenis jaringan pembelajaran dalam tertentu yang digunakan dengan data urutan. Lalu ada perbankan. Kecerdasan buatan meningkatkan kecepatan, presisi, dan keefektifan upaya manusia dalam lembaga keuangan. Teknik AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi mana yang kemungkinan merupakan penipuan, mengadopsi pembelian skor kredit yang cepat dan akurat, serta mengautomatis tugas-tugas pengelolaan data yang tajam secara manual. yang kemungkinan merupakan penipuan, mengadopsi pembelian skor kredit yang cepat dan akurat, serta mengautomatis tugas-tugas pengelolaan data yang lebih besar. Lalu di sini ada modul 12 yang membahas tentang pengembangan sistem informasi. Sistem informasi dapat dibedakan menjadi dua, sistem informasi manual dan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. CBIS atau selanjutnya disebut dengan sistem informasi SI saja adalah sejenis sistem informasi yang menggunakan komputer. Menurut HAL 2001, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Lalu menurut Turban, McLean, and Weatherby 1999, sebuah sistem informasi mengumpulkan proses penyimpanan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Menurut Wilkinson 1992, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya atau manusia komputer untuk mengubah masukan input menjadi keluaran informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Selanjutnya ada menurut Alter 1992, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Menurut Alter 1992, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada komponen dan perangkat sistem informasi. Komponen sistem informasi sebagai berikut: blok masukan atau input blok, blok model atau model blok, blok keluaran atau output blok, blok teknologi atau teknologi blok, blok basis data atau database blok, blok kendali atau control blok. Lalu ada perangkat sistem informasi. Yang pertama ada hardware, software, data, prosedur, dan manusia. Lalu ada pemanfaatan sistem informasi. Yang pertama ada sistem reservasi pesawat terbang. Yang kedua ada sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor. Ketiga ada sistem berbasis kartu cerdas atau smart card. Yang keempat ada sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik yang memungkinkan seseorang mendapat informasi seperti hotel, tempat pariwisata, pertokoan, dan lain-lain. Yang kelima ada sistem layanan akademis berbasis web. Yang keenam ada sistem pertukaran data elektronis atau Electronic Data Interchange atau EDI. Yang ketujuh ada e-government atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet. Yang ketujuh ada e-government atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet. Selanjutnya ada pengelolaan sistem informasi. Pengelolaan sistem informasi terorganisasi dalam suatu struktur manajemen. Oleh karena itu, bentuk atau jenis sistem informasi yang diperlukan sesuai dengan level manajemennya. Yang pertama ada manajemen level atas untuk perencanaan strategis, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada manajemen level menengah untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada manajemen level bawah untuk perencanaan dan pengawasan operasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat ada operator untuk memproses transaksi dan merespon permintaan.